Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham Adro dan juga BBRI. Lalu kita akan bahas hasil dari RUPS Adro yang akan berganti nama dan juga membagikan dividen jumbo dengan yield 36% di harga saat ini. Tapi kenapa harga saham Adro malah semakin turun? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini Senin 18 November 2024, PT Adaro Energi Indonesia sudah menggelar RUPSLB yang mana di dalamnya menyetujui tambahan dividen final ya untuk tutup buku 2023 yang akan dibagikan di tahun 2024 ini senilai 2,6 miliar USD atau setara dengan Rp1.359 per lembar sahamnya dengan kurs di Rp15.898 per 1 USD-nya dengan indikasi yield di 36% berdasarkan penutupan harga hari ini ya guys ya. Jadi kita update ya untuk dividen yield-nya Adro. Jadi jika teman-teman mendapatkan harga di hari ini, harga penutupan hari ini, dividen yield yang akan teman-teman dapatkan ya sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan di penutupan hari Jumat kemarin. So, banyak sekali pertanyaan guys ya, baik itu di kolom komentar ataupun di forum-forum saham terkait dengan RUPS Adro ini. Yang pertama, kenapa Adro setelah menyetujui pembagian dividen jumbo, harga sahamnya malah lanjut turun? Nanti kita akan bahas juga guys, dan kita akan analisa dengan saham BBRI. Jadi kita akan bahas juga Adro dan BBRI-nya. So, selanjutnya terkait dengan pertanyaan, bagaimana prospek ke depannya antara Adro dan juga ADI setelah nanti listing dan juga PUPS. Apakah harga PUPS akan lebih tinggi dibandingkan harga IPO? Nah, nanti juga kita akan bahas guys ya. Tapi pertama kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan pergantian nama Adro yang akan berubah menjadi Alam Tree Resources. Dan saya melihat banyak sekali investor retail yang berdebat dan bahkan ada juga yang protes gitu ya. Kenapa Adro ini sampai harus berganti nama menjadi Alam Tree Resource dan di depannya itu tidak ada kata Adaro-nya gitu ya. Nah, berdasarkan berita ya, kita melihat bahwa ini adalah salah satu langkah perseroan untuk memperkenalkan identitas baru yang lebih mencerminkan nilai dan visi jangka panjang. Tapi saya menduga karena sudah ada Adaro andalan Indonesia yang nanti juga akan listing ya di Bursa Efek dengan bisnis batubara thermalnya, jadi ya pihak dari Adaro ini mereka khawatir tidak bisa masuk ke indeks FTSE Russell dan juga ke indeks MSCI jika masih menggunakan nama Adro di depannya. Ya mungkin harapan teman-teman itu seperti brand ya, dimana ketika anak usahanya atau ada yang IPO gitu ya, tetap menggunakan nama Adro gitu ya dan tidak berganti nama. Misalkan Barito ya, untuk brand kan Barito Renewables Energy. Nah, mungkin harapan teman-teman Adro ini juga akan berganti nama menjadi Adaro Renewables Energy gitu ya, sehingga dapat mencerminkan bahwa Adaro ini bisnisnya adalah bisnis EBT, seperti itu ya, bukan batubara thermal lagi, bukan dirty energy lagi. Tapi kita melihat ada pandangan lain nih dari sisi manajemen perusahaan. Tapi kalau saya sih tidak masalah ya mau berganti dengan nama yang lain pun ya it's okay. Yang penting manajemennya tetap dengan Adro gitu ya. So, banyak sekali pertanyaan ya terkait dengan prospek Adro dan juga AADI ke depannya. Kalau misalkan kita tebus PUPS-nya, apakah kita akan masih cuan dengan kenaikan saham AADI setelah listing IPO atau malah kita akan menebus PUPS-nya AADI dengan harga yang lebih tinggi lagi gitu ya dibandingkan dengan harga IPO. Karena ada indikasi ke sana guys ya, di mana ketika AADI ini dia IPO, teman-teman akan menebus di PUPS itu 1 hari setelah IPO. Jadi dia IPO dulu, ketika nanti harganya naik, berarti teman-teman tebus PUPS-nya akan lebih tinggi lagi ya dibandingkan harga IPO awal, seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman mau ikut IPO-nya juga, ya sebenarnya tidak masalah juga. Jadi double ya, ikut PUPS oke, ikut IPO juga oke ya, tinggal teman-teman sisihkan saja cash-nya. Nah, di sini sudah dirangkumkan guys ya oleh Stockbit Sekuritas dan saya pun memang menggunakan Stockbit ini ya untuk investasi dan juga trading yang saya nilai menjadi aplikasi saham terbaik ya untuk investasi dan juga trading yang memang saya lakukan juga. So teman-teman yang ingin mendapatkan fitur-fitur yang lengkap dan juga informasi yang up to date ya yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendownload dan juga mendaftar di link yang ada di kolom deskripsi. Nah, di sini sudah dianalisakan guys ya, tinggal teman-teman baca aja ya bagaimana detailnya karena tadi saya sudah baca ya ada beberapa ini ya, ada beberapa skenario penting
yang bisa terjadi ya guys ya ketika nanti AAD-nya ini listing dan bagaimana dengan saham Adro-nya. Apa yang terjadi dengan saham Adro, apakah Adro-nya akan turun dalam atau bagaimana gitu ya. Nah, di sini tinggal teman-teman baca saja analisanya ya dan ada juga ilustrasinya. Nah, di sini ada beberapa case ya guys ya atau skenario. Yang pertama adalah bull case skenario ya atau ketika harga AAD-nya mengalami kenaikan gitu ya. Maka teman-teman bisa mendapatkan return sebesar 32,2%. Sedangkan ada bear case skenario di mana ketika nanti harga sahamnya malah mengalami penurunan atau kenaikannya pun tidak maksimal, maka teman-teman akan mendapatkan loss sebesar 5,7%-an guys ya dari penurunan harga saham Adro-nya. Nah, di sini ada beberapa remarks juga ya atau alasan kenapa diasumsikan harga Adro-nya bisa turun ke 1.100 gitu ya, atau ada potensi Adro-nya ke 2.500 atau ke 1.900-an gitu ya. Nah, ini adalah base case-nya ya atau case yang standar lah ya dengan asumsi teman-teman masih profit 15%. Sedangkan ketika nanti harganya masih tinggi ya untuk Adro dan juga AAD-nya, maka teman-teman bisa mendapatkan profit 32%, sedangkan di bad skenario-nya di minus 5,7%-an seperti itu. Nah, ini adalah teman-teman yang mungkin mau ikut dengan PUPS di saham Adro ya dengan spin-off-nya ADI ini. Nah, tapi ada juga opsi kedua ya, tidak partisipasi PUPS-nya AI gitu ya, di mana teman-teman akan berpotensi mendapatkan loss ya sebesar 14,9%-an jika teman-teman tidak ambil AAD di PUPS-nya, yang berarti teman-teman hanya mendapatkan dividen saja. Nah, kalau menurut saya memang setelah membaca analisa ya di Stockbit Sekuritas, saya setuju dengan apa yang dianalisakan, tapi ini semua ya guys ya, apapun yang teman-teman ambil, langkah apapun yang teman-teman ambil, mau itu teman-teman beli Adro-nya dulu gitu ya, mau teman-teman hanya ikut IPO atau bahkan tidak tebus AAD-nya, itu semua akan ada resikonya gitu guys ya. Entah itu resiko penurunan harga saham ataupun ada resiko teman-teman ya tidak mendapatkan AAD-nya ya jika memang kalian tidak mau tebus AAD lewat PUPS seperti itu. Jadi apapun yang teman-teman lakukan ya baik itu tebus AAD atau tidak itu tetap akan ada resikonya masing-masing. Nah, itu yang harus teman-teman pahami dulu sebelum menebus AAD di PUPS-nya nanti gitu guys ya. So, bagaimana dengan harga saham Adro hari ini? Nah, di sini kita akan bahas juga ya, kenapa alasan Adro ini malah mengalami penurunan, bahkan setelah diumumkan pembagian dividen jumbo, seperti itu. Jadi untuk Adro, di sini kita melihat bahwa mengalami penurunan ya 5,61% di Rp3.700 per saham untuk hari ini. Jadi penurunan harga Adro hari ini saya nilai memang cukup dalam dan kita lihat hari ini juga ada distribusi guys ya. Nah, teman-teman bisa melihat di broker summary yang ada di Stockbit Sekuritas untuk rata-rata distribusi ataupun akumulasi. Ini bisa langsung terlihat ya karena pastinya akan diupdate setiap closing market. Jadi teman-teman jika ingin mendaftar di Stockbit Sekuritas dan menggunakan fitur-fiturnya, silahkan mendownload dan juga daftar dengan link yang ada di kolom deskripsi ya. So, di sini kita lihat yang melakukan distribusi itu adalah investor asing guys ya. Jadi investor asing hari ini mayoritas melakukan penjualan, ada AK, BK, CC, ZP, BBY, UKZ, TP dan juga SQ. Nah, masing-masing di sini kita melihat ya bahwa investor domestik dan juga investor retail hari ini malah banyak akumulasi seperti CCXL, lalu ada AZYP, GRE, JPD dan juga XC seperti itu. So, dari investor asing hari ini di saham Adro itu ada net sell 266 miliar. Jadi ini net sell-nya cukup besar dan saya berasumsi bahwa penurunan harga saham Adro hari ini murni karena profit taking ya guys ya. Tapi apakah besok akan lanjut turun? Ya kita belum tahu ya karena kita bukan dukun saham gitu guys ya. Kita melihat adanya kecenderungan investor besar ataupun investor asing itu mereka akan melakukan take profit ketika ada sentimen positif. Jadi ketika ada sentimen positif mereka akan berbondong-bondong jualan sehingga harga sahamnya bisa turun gitu guys ya. Nah, jika Adro ini tembus di bawah 3.600 maka ada potensi Adro bisa turun lebih murah lagi. Sebenarnya ini menjadi peluang. Maksudnya gini, teman-teman yang mungkin belum punya Adro dan nanti sampai di tanggal cum date-nya dividen Adro,
maka teman-teman bisa beli di Kumdet ya guys ya, dengan asumsi teman-teman dapat harga yang lebih murah lagi ya dibandingkan teman-teman beli di harga sekarang nanti tiba-tiba dia lanjut turun gitu ya. Tapi kan kita nanti akan melihat ya apakah Adro ini bisa lanjut turun atau dia akan sideways nih di sekitar 3.700 sampai di 3.900-an atau bahkan mungkin bisa naik ke 4.000 gitu guys ya. Tapi semakin rendah average yang teman-teman beli ya, harga saham yang teman-teman beli, maka potensi dividen yield-nya akan semakin tinggi lagi ya. Karena saya yakin teman-teman ada juga yang mendapat harga terendah Adro di sekitar 2.300-an ya, 2.300, 2.400 ya pastinya teman-teman investor yang dapat harga bawah mereka akan mendapatkan dividen yield yang lebih besar, bahkan mungkin bisa mencapai 40% ya dividen yield-nya. Dan mereka juga ya santai-santai saja ya, tidak terlalu kepikiran ya bagaimana dengan prospek Adro ke depannya. Karena saya rasa Adro meskipun nanti berganti nama ya menjadi Alam Tree Resources, kalau misalkan banyak dilaksanakan corporate action, pasti harga sahamnya juga bisa bangkit lagi. Ini keyakinan saya gitu guys ya. Tapi ya kembali lagi disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham seperti itu. So untuk Adro itu prospek yang saya lihat, jadi bukan prospek jangka pendek, ini adalah prospek jangka panjang. Dan kemarin juga sempat kita bahas ya bahwa salah satu saham yang akan saya incar ketika nanti market crash ya, entah itu di Desember ataupun di Januari, itu salah satunya adalah Adro. Ya, alasannya simpel, karena pastinya akan terjadi aksi korporasi yang besar, di mana saya mengincar juga capital gain dari saham Adro ini. Jadi untuk Adro ya teman-teman setidaknya saya sarankan sih untuk masih pegang cash ya, ketika nanti teman-teman tebus, ininya ya, AAD-nya lewat PUPS, karena ketika nanti turun dengan yield yang sebesar itu, teman-teman seharusnya masih bisa melakukan averaging down, dengan asumsi teman-teman invest jangka panjang dan juga akan, bisa bangkit lagi harga sahamnya dengan banyaknya aksi korporasi. Karena pastinya untuk pergeseran bisnis ya dari, batu bara termal ke green energy, ini dibutuhkan banyak sekali akuisisi dan lain-lain gitu ya. Karena untuk membangun sebuah bisnis yang baru gitu ya, itu saya rasa akan sangat berat ya, kecuali memang sudah ada dan, tinggal diakuisisi saja. Dan itulah yang sebenarnya menjadikan prospek Adro ini lebih menarik ya, ketika nanti sudah turun cukup dalam. Oke guys, selanjutnya kita pun akan update terkait dengan money flow di saham BBRI ya, di mana BBRI hari ini masih turun 2,6% di Rp4.350 per saham. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini BBRI turun cukup dalam ya, untuk sekelas Big Banks turun 2,6% ini turunnya cukup dalam. Dan kita lihat juga ada distribusi yang cukup besar, terutama dari mayoritas investor asing. Ada ZPB, KAKR, XTP, AZ dan juga YU. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat hari ini pun masih ada net sell ya di BBRI 487 miliar dan ini cukup besar. So, untuk BBRI kita melihat penurunannya ini semakin mendekati zona pembelian kita di 4.300-an guys ya. Nah, ini 4.300 adalah zona pembelian kita ya di mana jika teman-teman ingin melakukan averaging down ya di level saat ini saya rasa juga masih oke. Tapi ya guys ya, ingat porsinya jangan terlalu besar dulu. Karena masih ada potensi BBRI ini bisa turun lebih dalam lagi, bahkan mungkin bisa tembus di bawah 4.100 ya, di bawah support di sell in Mei kemarin. Nah, jadi ya tetap guys ya, teman-teman juga harus mengatur porsi pembelian ya untuk BBRI, tapi sejauh ini saya masih yakin BBRI ini akan menjadi salah satu perbankan yang kedepannya jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka BBRI yang akan terdampak cukup besar sehingga bisa bangkit kembali dan kita melihat juga potensial upside-nya cukup tinggi. Jadi meskipun net sell-nya hari ini cukup besar ya kita masih wait and see saja sebenarnya dan untuk melakukan pembelian kita akan cukup konservatif. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya ketika BBRI ini turun cukup dalam, maka kita asumsikan besok masih akan turun. Selama belum ada akumulasi, maka BBRI harga sahamnya masih akan terus turun. Sehingga untuk melakukan averaging down, kita akan mencari level support kuatnya atau level psikologisnya. Untuk sekarang kan closing di 4.350, maka kita akan beli di 4.300. Ya kalau misal dia turun ke 4.280 ya kita akan tunggu di 4.200 atau bahkan di 4.100-an gitu ya. Kita akan cukup konservatif dengan harga saham BBRI karena kita melihat ekonomi Indonesia pun masih belum stabil gitu ya. So, ekonomi Indonesia ini butuh stimulan guys ya, BI rate perlu diturunkan. Karena kemarin kita melihat guys ya, meskipun
Donald Trump ini terpilih kembali sebagai presiden Amerika Serikat, tapi ternyata ini sangat berdampak terhadap beberapa negara ya, dan bukan hanya untuk Indonesia saja yang terkena dampak penurunan harga sahamnya, tapi bursa Eropa juga ikut melemah ya, karena adanya kekhawatiran dari beberapa kebijakan Donald Trump yang akan diberlakukan ke depannya. Salah satunya adalah terkait dengan peningkatan tarif ya guys ya, potensi kenaikan tarif dan juga kebijakan lain dari pemerintahan barunya, Presiden Donald Trump gitu ya. Sehingga kita pun melihat bahwa, ada potensi The Fed tidak akan lagi menaikkan tidak akan lagi memangkas suku bunganya gitu ya. Karena melihat ekonomi Amerika Serikat ke depannya akan lebih stabil di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, seperti itu. Jadi potensi untuk pemangkasan suku bunga ini lebih kecil lagi, dan apakah Bank Indonesia bisa pangkas suku bunga ya, sementara The Fed kemungkinan besar itu ke depannya tidak akan, terlalu agresif ya dalam pemangkasan suku bunga. Saya sebenarnya agak sedikit, agak sedikit, bingung dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan perekonomian gitu guys ya. Di sisi lain, para ekonom ini menilai bahwa ekonomi Indonesia ini butuh stimulus ya, salah satunya adalah BI rate perlu diturunkan. Tapi di sisi lain pajak pertambahan nilai atau PPN itu akan dinaikkan menjadi 12% gitu guys ya. Ini saya rasa sih sangat sangat tidak masuk akal dan pastinya akan sulit ya untuk dicerna oleh masyarakat, luas gitu ya. Kenapa daya beli masyarakatnya terus ditekan tapi dikasih stimulus? Ibaratnya teman-teman ketika mau berusaha, mau berdagang gitu ya, mau berbisnis, itu dipersulit ya guys ya. Dipersulit karena daya beli masyarakatnya lagi turun dan penjualan pun pasti turun. Daya beli masyarakat rendah, penjualan pun pasti turun ya karena PPN-nya naik gitu kan. Tapi di sisi lain teman-teman dikasih BLT gitu kan. Nah ini saya rasa sih kurang efektif ya ke depannya, dan semogalah ada gebrakan baru terkait dengan ekonomi Indonesia ke depannya biar tidak terjadi lagi market crash yang memang kita khawatirkan akan terjadi di awal tahun 2025 mendatang guys ya. So, mungkin kita cukupkan ya untuk pembahasan kita pada video ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan jika teman-teman ingin mendaftar dan juga menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi, maka silahkan teman-teman menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.